Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Untuk ngaji pada kesempatan ini adalah pembahasan melanjutkan ngaji, yaitu ngaji kitab Matan Ghoya wa Takrib, yaitu tentang puasa Ramadan, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada uta niki iku faslun iku fasal suci. Wal itikafu uta itikaf iku sunnatun iku sunat mustahabbatun kang disunatake. Ketika Ramadan ini kesunatan iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam di masjid untuk berniat iktikaf dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunatan, sunnat, mustahab. Jadi dalam hukum, dalam konteks usul fikih itu ada namanya sunnat, ada namanya mustahab, ada namanya masnunah, ada namanya nafilah. Itu semuanya sama. Wal khulfu lafdhiyun, perbedaannya adalah secara lafal saja. Sunat itu apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dosa. Mustahab itu juga sama, sunat apabila dikerjakan maka dapat pahala, apabila tidak berdosa. Nafilah, ibadah sunat semua sama. Apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Walaulan iku tetap kedue iktikaf syartone utawi syarat kalih. Aniyatu sijine iku niat. Walubusu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid. Syarat iktikaf itu ada dua. Yang pertama adalah niat untuk beriktikaf. Yang kedua adalah diam di masjid. Walaya keruculan mboten kenging medal sapa tiyang, sapa wong sapa tiyang minal iktikafi saking iktikaf al manduri kang dinadari apa iktikaf ilal hajatil insani kejaba karana hajate menungso au udrin utawa karana undur min haidin nyatane saking haid au maradin utawi sakit. Artinya adalah orang yang bernadar iktikaf, ya, tadi syaratnya iktikaf ada dua. Yang pertama adalah niat beriktikaf, yang kedua adalah diam di masjid dengan niat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat bulan Ramadan, maka kita semua kaum muslimin dan muslimat maka disunatkan untuk iktikaf, diam di masjid dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpama tidak bisa iktikaf, maka seluruh kegiatannya maka diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hormat niat, yaitu bulan Ramadan. Jangan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang yang tidak bermanfaat. Pagi mikir makanan, siang mikir makanan, sore mikir makanan. Puasa pun setiap pagi, siang, sore semuanya itu ingat makanan, ingat bubur, ingat nasi, ingat ingat makanan-makanan yang lezat. Jadinya di situ menjadi makruh. Puasa Ramadan itu tidak seperti itu. Kalau puasa Ramadan maka waktu kita semua ini harus digunakan waktu untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah waktu untuk yang bermanfaat. Kalau pelajar untuk belajar, untuk mengaji, untuk tadarus Al-Qur'an, untuk membaca kitab, untuk mengaji kitab. Kalau ibu-ibu ya berarti kalau Ramadan ya berarti kegiatannya untuk memasak. Masaknya harus diniatkan. Masaknya ini adalah untuk niat untuk berbuka puasa. Jangan waktu ketika Ramadan ini digunakan untuk maksiat, untuk ghibah, ngerasani, mencaci maki, melihat cacat orang lain, melihat kekurangan orang lain. Untuk ketika Ramadan berbohong. Ini nanti puasa kita ini nanti tidak sempurna. Artinya kita berpuasa
namun tidak memperoleh pahala berpuasa. Maka di saat Ramadan ini, maka sangat disunatkan kita semua untuk yaitu memenuhi waktu-waktu kita, yaitu untuk bisa bisa berzikir, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauhkanlah dari kemaksiatan ketika puasa Ramadan. Mulanya ini disebutkan di kitab An-Nashai'ud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Imam Al-Arif Billah Qutbul Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ini disebutkan seperti ini keterangannya. Wa fi fadli syahri Ramadana, ini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu ila Ramadhana wal Jum'atu ilal Jum'ati was sholatu ila sholati mukaffiratun lima bainahunna idza stunibatil kabairu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam bab yaitu keutamaan bulan Ramadan. Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, Jumat satu, hari Jumat satu ke Jumat yang lain, waktu sholat satu ke sholat yang lain, semuanya adalah pelebur dosa-dosa seseorang, selagi seseorang itu tidak melaksanakan dosa besar. Apabila dia melaksanakan dosa besar, maka caranya adalah dengan taubatan nasuha, yaitu tobat, benar-benar tobat, benar-benar tobat. Jadi bulan untuk mensucikan hati kita, dosa-dosa kita, disucikan ketika keadaan di bulan Ramadan adalah pelebur dosa-dosa. Selagi kita semua melaksanakan dosa yang kecil, maka dosa-dosa itu akan dilebur semua di bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadana huwa syahrus sabri was sabru sawabu al jannatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kita semua diuji untuk sabar, sabar beribadah, karena menahan makan dan minum itu adalah ujian kita semua untuk bersabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sabar untuk melaksanakan puasa Ramadan, pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa, surga Ar-Rayhan, surga Ar-Rayhan, ya. Wa qala fihi awwalu rahmatun wa ausatu maghfiratun wa akhiru itqun minan nar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, awalnya Ramadan adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kita semua umat Islam ketemu Ramadan, alhamdulillah, sangat bahagia. Kita semua bisa mengkosongkan mengurangi konsumsi makan, lebih terkontrol, lebih netral, lebih seimbang di bulan Ramadan. Awalnya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah Ramadan mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir Ramadan kita semua melaksanakan puasa dan dilaksanakan dengan ibadah yang lain, yaitu sholat taraweh, tadarus Al-Quran, memberi buka puasa kepada orang lain, orang yang berpuasa, menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Ini adalah akhir puasa Ramadan. Akhir puasa ketika kita di bulan Ramadan adalah kita semua dibebaskan dari neraka. Kita semua selamat dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat warada anna abwabas samai wa abwabal jannati tuftahu kullaha fi Ramadana wa tughlaqu ababun niron. Di bulan Ramadan ini semua pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pintu-pintu surga juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita Ramadan itu berarti nerakanya tutup. Berarti tidak menerima penduduk baru di neraka ketika Ramadan. Man taqarraba ilallahi fi ramadana bi faridatin adalat lahu sab'ina faridatan fi ghairihi. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan melaksanakan satu ibadah fardu, maka satu ibadah fardu di bulan Ramadan itu akan membandingi 70 fardu di selain Ramadan. Subhanallah. 70 ibadah fardu di bulan Ramadan. Berarti satu ibadah ini kalau di bulan Ramadan ini dilipatkan 70 kali fardu di selain Ramadan. Wa man taqarraba fi binafilatin adalahu faridatan yu'addiha fi ghairi. Siapa yang melaksanakan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah sunat di bulan Ramadan, maka setiap satu ibadah sunat itu menjadi membandingi atau seimbang atau sama dengan satu kefardunan yang ia lakukan di selain Ramadan. Fanawafilu Ramadana bimanzilatil faraidi fi ghairihi minasyuhuri. Maka ibadah-ibadah sunat di bulan Ramadan itu sama tingkatannya, derajatnya dengan ibadah-ibadah fardu di selain Ramadan dalam hal pahalanya. Berarti kalau pahala sunat di bulan Ramadan itu sama dengan pahala fardu di selain bulan Ramadan. Wa faraidu mudha'afatun alal faraidi fi ghairihi ila sab'ina dhifan. Maka kefardunan seseorang yang ia laksanakan di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi beberapa fardu, beberapa kewajiban sampai 70 kali dilipat gandakan selain bulan Ramadan. Nah, ini yang penting anak-anak. Yang penting para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Ini tak sampaikan ini. Wa min adabis shaimi alla yuksira an-nauma bin nahari. Sebagian dari adabnya orang yang berpuasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari. Jangan mengatakan Ramadan itu puasa, tidurnya adalah puasa, tidurnya adalah ibadah, maka Ramadan ya tidur terus saja. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Kita hanya menunggu waktu maghrib saja. Berbuka langsung kita makan sebanyak-banyaknya. Balas dendam, pagi tidak makan, tidak sarapan, siang tidak makan siang, sore pun tidak, maka maghrib balas dendam. Itu tidak seperti itu pahamannya. Di bulan Ramadan ini kita semua diajarkan untuk tidak memperbanyak tidur di siang hari. Kita semua harus tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, ya. Yang belajar, yang pelajar ya seperti biasa harus sekolah, harus ke madrasah. Yang santri ada kegiatan Ramadan, diisi kegiatan Ramadan, mengaji Al-Quran. Begitu seterusnya yang kerja, kita semua sebagai orang tua yang kerja tetap kerja seperti biasanya. Wa'ala yuksiro al-akla bil-laili. Dan di bulan Ramadan jangan memperbanyak makan di malam hari. Makan ketika berbuka kita balas dendam sampai 3 piring. Semua makanan yang ada di meja kita habiskan. Habis itu malah perut kita semua malah sakit semua. Terawih tidak mau terawih karena alasannya perutnya kekenyangan, sakit. Habis terawih kemudian lanjutkan makannya lagi, menghabiskan meja-meja yang masih tersisa dihabiskan lagi. Makanan-makanan yang ada di meja yang masih tersisa dihabiskan sekalian. Katanya ini adalah Ramadan, itu adalah bebas makan ketika malam hari. Pahamannya tidak seperti itu. Di sini ulama mengatakan tidak boleh memperbanyak makan di malam hari. Karena memperbanyak makan di malam hari setelah kita melaksanakan puasa suatu hari menjadikan kita semua malas untuk ibadah. Malas taraweh, malas tadarus. Badannya terlalu kenyang, hanya lelah-leleh tiduran di depan TV, akhirnya ketiduran sampai waktu imsak tidak sahur karena terlalu kenyang. Tidak seperti itu.
makannya harus diatur dengan makanan yang bergizi, makanan yang cukup, makanan yang seimbang. Ada fatahadzaba nafsahu watado apa syahwatahu. Bulan Ramadan itu harus mendidik dirinya sendiri. Ramadan adalah bulan untuk pendidikan kita semua, pendidikan untuk bisa dekat kepada Allah, pendidikan untuk bisa kita bersabar beribadah, pendidikan untuk bisa ulet dalam berkarya, dalam bekerja, dalam belajar, pendidikan hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi menjadi jernih, melebur dosa, pikiran menjadi cerdas, pikiran menjadi jernih. Watadha'afa syahwatahu. Lah ini yang penting. Kita mampu untuk melemahkan syahwat kita. Syahwat yang berkaitan dengan mata. Para santri putra ketika melihat santri putri, jangan lanjutkan melihatnya, nanti berbahaya. Oh, santri teman saya kok pupurannya kok bagus ya, pupurannya tebal sekali, sudah kulitnya putih, cantik, berkerudung. Jangan dilihat terus, nanti menjadi syahwat. Lah, syahwat di bulan Ramadan itu harus kita lemahkan. Kita harus mampu melemahkan syahwat atau melemahkan birahi atau melemahkan hawa nafsu di bulan Ramadan. Ini yang penting. Wayastaniro qalbuhu, hatinya menjadi bercahaya. Hati yang bercahaya itu apabila kita mampu melaksanakan ibadah fardu, ibadah sunat, kita mampu mengendalikan hawa nafsu, kita mampu mengendalikan syahwat kita mampu mendidik diri kita sendiri. Ambillah pendidikan yang paling baik di bulan Ramadan. Pendidikan sabar, pendidikan kuat, pendidikan rajin, pendidikan semangat, pendidikan menahan hawa nafsu. Wadzalika sirrus saumi, dan hal tersebut adalah rahasia puasa. Kita harus mampu untuk mengambil hikmah yang baik ketika kita melaksanakan puasa. Wa maksuduhu, dan tujuan puasa. Tujuan puasa, rahasia puasa adalah kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita menjadi ruh yang baik, hati kita menjadi hati yang baik, perilaku kita menjadi perilaku yang baik, kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul ma'asi wajibun ala dawami ala shaimi. Meninggalkan maksiat-maksiat itu adalah wajib selagi kita berpuasa. Ketika kita berpuasa maka tinggalkan maksiat-maksiat. Tidak hanya di siang hari kita meninggalkan maksiat, di malam hari pun kita harus meninggalkan maksiat. Jangan salah paham. Oh, siang hari kita tidak boleh maksiat, malam hari ya kita harus maksiat. Ghibah, ngerasani, kemudian berkata jelek, berkata bohong dan seterusnya. Karena sudah siang hari nggak boleh, malam hari boleh. Tidak seperti itu ya. Pahamannya alat dawami, selagi di bulan Ramadan posisi kita ada orang yang shaim, orang yang berpuasa, maka semuanya kita ini harus ditinggal, maksiat ditinggal ya, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat hati ya, maksiat mata, maksiat seluruh anggota badan kita. Ini harus ditinggal selama kita melaksanakan puasa Ramadan. Disinilah maksud dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu junnatun, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuk wala yajhal, wa ini murun syatamu au qatalu au qatalu falyaqul inni shaimun. Puasa adalah tameng dari api neraka. Maka jika kamu semua berpuasa, maka janganlah kamu berkata rofas, berkata jelek, berkata bohong, khianat dan sejenisnya. Dan jangan berperilaku fasik. Perilaku orang yang fasik itu adalah bohong, khianat, tidak menepati janji dan seterusnya. Dan juga berperilaku yang bodoh. Maka apabila seseorang berkata yang jelek atau memerangi seorang yang lain atau syatamau, misoh mencaci maki kepada orang lain, maka katakanlah kepada dia, kita semua
saya adalah dalam keadaan puasa, kita semua adalah keadaan puasa, maka semuanya harus bisa menahan hawa nafsu kepada diri sendiri, kepada teman, kepada hadetolan, kepada teman kerja, kepada tetangga, kepada seluruhnya saudara-saudara kita Islam. Maka tahan hawa nafsu kita masing-masing. Kita semua berlatih untuk bisa, yaitu beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini adalah hadis yang disahihkan, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabarani, Imam Baihaqi, yang sumbernya dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semuanya ini, hadis ini yaitu mendorong, mengajarkan kepada kita semua agar kita semua yaitu menjadi benar-benar puasa dhahiran wa batinan, puasa secara zahir dan puasa secara batin. Ya, zahirnya kita tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama. Bagi para bapak dan ibu yang berkeluarga, tidak bersenggama, tidak mendekatkan yang suami tidak dekat kepada istri, istri tidak dekat kepada suami di kamar tidurnya, maksudnya jangan dengan dekat di saat antara bapak dan ibu suami istri di saat di saat siang, karena nanti akan berbahaya. Pas sama lupanya nanti akhirnya puasanya batal. Kemudian menahan hawa nafsu zahir dan batin. Batinnya kita semua harus mampu menahan segala-galanya, sehingga hati kita hati yang jernih, pikiran kita pikiran yang bersih, perilaku kita perilaku yang baik. Puasa Ramadan mendidik kita menjadi orang muslim yang soleh, yang solehah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Man soma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Hadis muttafaqun alaih, yaitu Bukhari Muslim. Siapa yang berpuasa dan melaksanakan puasa tersebut dalam keadaan iman, yaitu membenarkan bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar iman, wahtisaban, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, para saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan puasa Ramadan kita semua meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang Islam yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar iman, dasar ikhtisab, yaitu dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al auladana min alil ilmi wal khairi wa la tajal wa iyyahu min alisari wa dhairi. Allahumma ja'al auladana min alil ilmi wal khairi wa la tajal wa iyyahu min alisari wa dhairi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan sakin hamdan naimin hamdan yafi ni'ama yafi mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li shaykhina wa li masyayikhina wa muallimina wal banatina wa binana wa li zawjatina wa syuhadatina wa li talamidina li muridina li ikhwana akhwatina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wa min hadal ya min malamat. Nas'aluka ya Allah ridha wal
والجنة ونعوذ بك من سخط والنار نسألك يا الله سلامة في الدين والعافية والجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad